Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke penjadwalan manajemen proyek. Proyek dan manajemen proyek ya. Proyek adalah suatu aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Ya, ada 3 fase. Pertama adalah perencanaan, penjadwalan, sama pengendalian. Perusahaan mana biasanya yang lazim dengan proyek adalah biasanya perusahaan jasa konstruksi. Kita tahu ketika jasa konstruksi, misalnya dia mau membangun gedung, atau membangun jalan, mau membangun apapun. Nah, perencanaan itu, penjadwalan, pengendalian itu merupakan 3 komponen penting. Ya, misalnya dalam membangun gedung. Kalau dalam membangun gedung, tentu ada tahap awal, kemudian ada langkah-langkah, ya, dan itu harus ada urutannya. Tidak mungkin kita membangun gedung langsung dibangun dindingnya, nggak bisa. Ya, karena yang pertama pasti misalnya kita bangun fondasi. Setelah fondasi dibangun, ya, fondasi dibangun baru misalnya batanya dinaikkan sambil mungkin kerangka besinya dirangkai, ya. Kemudian setelah itu baru atapnya yang dibuat, ya, dibangun atapnya, ya. Apakah bisa langsung kita bangun atapnya tanpa dindingnya belum berdiri kokoh? Tentu nggak bisa, ya. Jadi begitupun dengan manajemen proyek. Kita harus memilih dari perencanaan itu mana pekerjaan yang bisa dilakukan lebih awal, lakukan lebih awal. Kemudian ada pekerjaan ini, ya, pekerjaan yang pekerjaan ini yang dimulai harus selesai pekerjaan sebelumnya. Harus selesai pekerjaan ini dulu baru ini bisa dikerjakan. Contoh seperti yang saya bilang tadi. Harus selesai dulu bangun fondasi, baru bisa batanya dinaikkan. Tapi kalau belum ada fondasi, tentu batanya atau dindingnya belum bisa, ya. Nah, atau seperti ini, misalnya kalau bata udah dinaikkan, baru bisa kita memplester dinding ini, misalnya dinding, ya. Tapi kalau belum ada batanya, tentu pekerjaan memplester bata, kemudian mengacinya, tentu tidak bisa kita lakukan. Nah, jadi seperti itu. Itu gambaran sederhananya, ya. Gambaran sederhana dalam pentingnya manajemen proyek. Oke. Ini contoh Gantt chart atau diagram Gantt. Contoh Gantt chart untuk penjadwalan proyek semester 1, 2, 3, dan 4. Ya. Yang lebih inilah. Ini cara membaca diagramnya. Yang bulat ini adalah event atau kejadian. Menunjuk ke waktu, biasanya waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan. Panah ini adalah kegiatan atau activity, suatu tugas atau jumlah kerja yang diperlukan dalam proyek. Kemudian ada jaringan, network. Network ini untuk kegiatan dengan kejadian awal dan kejadian akhir. Contoh seperti ini. Contoh informasi sebagai berikut. Ini ada kegiatan ditunjukkan atau event, ya, atau activity ditunjukkan dengan panah. Ada A, B, C, dan D. Ya. Nah, contoh kegiatan A, activity A. Activity A itu boleh langsung dikerjakan. Kenapa? Karena tidak ada event, tidak ada yang sebelum satu di sini, ya. Kegiatan A bisa langsung dikerjakan, kegiatan B juga bisa langsung dikerjakan. Kalau kegiatan C harus selesai dulu kegiatan A baru bisa dilakukan kegiatan C. Paham, ya? Contohnya di sini nih, kalau kita mau membangun bata, menaikkan dinding, berarti fondasinya harus selesai dulu, ya. Atau contoh seperti ini, kalau kita mau bangun ini anggaplah merangkai besi kalau ya. Kalau mau menancapkan tiang besi, nih, maka besinya harus dirancang dulu. Gitu. Jadi ada kegiatan ini yang ada syaratnya gitu. Syaratnya
Ya, syaratnya baru bisa dikerjakan, dan ini ada syaratnya baru bisa dikerjakan. Contoh seperti mata kuliah Anda, mata kuliah misalnya mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah akuntansi biaya itu baru bisa dikerjakan, baru boleh diambil kalau ada mata kuliah pengantar akuntansi. Ya, itu logikanya ya. Nah, jadi ada kegiatan A, B, C, dan D. Kegiatan C yang mendahului adalah kegiatan A, kegiatan D yang mendahului adalah kegiatan B. Oke, next. Contoh lain, nah ini lebih kompleks. Jadi eventnya ada 6 semua. Eventnya ada 6. Event 1, event 2, atau kejadian ya, event kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, kejadian 4, kejadian 5, dan kejadian 6. Eventnya ada 6. Oke, kemudian eventnya ada 6. Kegiatannya ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, kegiatan D, kegiatan E, F, dan G. A, B, C, D, E, F, G. Oh, berarti ada 7 ya. Activity-nya ada 7. Ya. A, B, C, D, E, F, G. Ya. 7 activity. Yang untuk kegiatan A, nah ini bisa langsung dikerjakan. Ya. Bisa langsung dikerjakan. Kegiatan B, bisa langsung dikerjakan. Kegiatan C, activity C, ya, harus selesai dulu kegiatan A baru bisa dikerjakan kegiatan C. Kegiatan D harus selesai dulu kegiatan B baru bisa dikerjakan kegiatan D. Kegiatan E harus selesai dulu kegiatan B baru bisa dikerjakan kegiatan E. Kegiatan F harus selesai dulu kegiatan C dan D. Nah, C dan D harus selesai ya. Kemudian sebelumnya juga ada kegiatan A dan B harus selesai dulu baru bisa dikerjakan kegiatan F. Dan kegiatan G harus selesai dulu kegiatan E baru bisa dikerjakan kegiatan G. Nah, oke, masuk kita ke telaah part ya. Part ini adalah program evaluation review teknik. Jadi waktu yang diharapkan itu sama dengan T. Waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan kegiatan sama dengan A tambah 4M ditambah B, yang ini dikurung dibagi 6. A itu adalah waktu optimis, B waktu pesimis, M sama dengan waktu realistis. Sehingga, nah, waktu realistis ini contoh dalam mengerjakan sebuah pekerjaan ada waktu 60 menit. Itu waktu realistis. Berarti secara empiris atau secara pengalaman, misalnya pekerjaan ini dikerjakan lazimnya biasanya membutuhkan waktu itu 60 menit ya. 60 menit butuhkan waktu. Nah, ada waktu optimis ya. Waktu optimis ini berarti kita mengharapkan waktu yang lebih singkat dari waktu yang biasa. Jadi biasanya lazimnya waktu mengerjakan sebuah pekerjaan itu 60 menit. Kalau kita optimis berarti waktunya harus lebih singkat dari itu. Contoh misalnya 50 menit. Kemudian ada waktu pesimis. Waktu pesimis ini berarti waktu yang lazimnya itu lebih banyak, lebih membutuhkan banyak waktu daripada waktu realistis. Kalau waktu saya bilang tadi waktu realistisnya 60 menit, seandainya kalian forecasting, kita perkirakan ada nanti keterlambatan misalnya dari 60 menjadi 70 menit, ya. Berarti 70 menit waktu pesimis. Sehingga waktu optimis itu lebih rendah dari waktu realistis. Kemudian waktu pesimis itu lebih tinggi dari waktu realistis. Berarti bisa kita urutkan waktu optimis 50, waktu realistis 60, waktu pesimis 70. Nah, itu contohnya ya. Dan T adalah waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan kegiatan. Ya, waktu yang kita harapkan. Oke, masuk kita ke contoh. Masuk ke contoh. Ini ada contohnya. Kegiatan A 12, kegiatan B A ya, itu eventnya 12, B 13, C 24, D 3 dan 4. Oke ya. Waktu sebenarnya misalnya
dia dilambangkan dengan M. Waktu sebenarnya untuk mengerjakan A itu butuh waktu 4. Anggaplah satuannya dalam jam. Untuk kegiatan B itu membutuhkan waktu 3 jam. Untuk untuk kegiatan C membutuhkan waktu 6 jam. Untuk kegiatan D membutuhkan waktu sebanyak 7 jam. Ya. Nah, empat, tiga, oke, ini waktu yang realistis berarti yang sebenarnya. Berarti waktu optimis itu berarti kita tetapkan dia lebih kecil ya dari waktu, lebih pendek waktunya dari waktu realistis. Jadi untuk A, kegiatan A itu 3, kegiatan B 1, kegiatan C 5, kegiatan D 6. Kemudian waktu pesimis itu berarti waktunya lebih tinggi daripada waktu realistis. Waktu realistis tadi M ya. Nah, ini waktu pesimis B. Ada 5, 5, 7, 8. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Waktu optimis lebih rendah daripada waktu optimis lebih rendah daripada waktu realistis. Waktu realistis lebih rendah dari waktu pesimis. 3, 4, 5. 1, 3, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Gimana cara mencari T? T tadi cara mencarinya sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Ya. A3 tambah 4 kali M. 3 ditambah 4 kali 4, 16. 16 tambah 3 berarti 19. 19 ditambah 5, 24. 24 dibagi 6. Dibagi 6. Ada berarti menjadi 4. B-nya 4. Untuk B berarti sama 1 ditambah 4 kali M. 1 ditambah 4 kali 3 berarti 12. 12 tambah 1, 13. 13 tambah 5, 18. 18 bagi 6 menjadi 3. Oke. Nah, ini juga. Kenapa dapat 36? 5 kali 6 kali 4. 6 kali 4, 24 ditambah 5. 29 tambah 7, 36. 36 bagi 6 dapat 6. K waktu yang diharapkan. Untuk A 4, untuk B 3, untuk C 6, dan untuk D 7. Oke, masuk ke analisis jalur kritis ya. Ini critical path method ya. E itu ES sama dengan waktu mulai kegiatan paling awal. Ingat aja early itu pagi atau lebih awal. Waktu mulai paling awal early, kemudian LS waktu mulai kegiatan paling akhir late start. Nah, late berarti terlambat ya waktu mulai kegiatan paling akhir. EF sama dengan waktu selesai kegiatan paling akhir. E ini berarti early, F to finish. Di early finish waktu selesai paling paling awal, early finish waktu selesai paling awal. LF berarti late finish waktu selesai kegiatan paling akhir. S sama dengan waktu select sama dengan LS dikurang ES, late start dikurang early start, atau LF dikurang EF, atau late finish dikurang early finish. EF sama dengan ES tambah T, LF sama dengan LS tambah T, S sama dengan LS kurang ES, atau S sama dengan LF dikurang EF. Jalur kritis, jalur yang melalui kegiatan di mana waktu select sama dengan 0. Jalur kritis, kegiatan kritis tidak boleh ditunda. Oke, masuk kita ke soal. Masuk kita ke soal ya. Kegiatannya ada A, B, C, D, E. Ada 5. Eventnya yang bulat-bulat, event ya. Atau kejadian ada 4. Oke. Kegiatan A, event 1-2. Kegiatan B, event 1-3. Kegiatan C, event 2-3. Kegiatan D, event 2-4. Kegiatan E, event 3-4. Oke, kita lanjutkan. Untuk T, anggaplah T-nya 2, 7, 4, 3, 2. Ya.
27, 432. Untuk A, B, C, D, E, 27, 432. Untuk early start, kegiatan A, early start, ya. Itu early start-nya 0. Kenapa? Boleh langsung dimulai, ya kan? Tidak ada event sebelum ini lagi, tidak ada bulatnya. Maka early start-nya 0, boleh langsung dikerjakan. Untuk B, ini kegiatan B juga boleh langsung dikerjakan karena tidak ada kegiatan, tidak ada event sebelumnya, ya, boleh langsung dikerjakan. Maka early start atau waktu mulai paling awalnya 0. Untuk C, anggaplah dalam satuan jam ya. Untuk C itu yang paling cepat itu adalah setelah 2 jam. Maka early start-nya setelah 2 jam nih. Jadi di sini 4, sebelumnya lihat ada angka 2 di sini, maka early start-nya 2. Ya. Untuk C, early start-nya setelah 2 jam. Untuk E, berarti ini E kan? Maka paling cepat dimulai itu setelah 7 jam. Harus selesai dulu activity B. Ya. Ini kan 7 jam. Harus selesai dulu activity B, baru bisa dimulai. 7 jam. Setelah 7 jam, baru boleh dimulai activity E. Ya. Nah, kemudian early finish. Ya. Yang paling early finish itu kegiatan A yaitu 2 jam. Kegiatan B paling cepat itu 7 jam. Ya. Kegiatan C paling cepat berapa? Paling cepat tentu jadi 6 jam kan? Nah, karena 2 tambah 4, 6. Untuk D, paling cepat itu selesainya ya 5 jam. Karena ada aktivitas A sebelumnya. 2 tambah 3, jadi 5. Kemudian untuk E, paling cepat itu 9 jam jadinya. Karena ada aktivitas B sebelumnya. Ya. Late start. Jadi kalau late start ini waktu mulai paling lambat. Ya. Waktu mulai paling lambat. Anggaplah diketahui di soal ini early start, kemudian LS. Nah, waktu mulai paling lambat nih, pasti dia lebih lambat dari early start. Karena dia late start. Late start ini berarti waktu mulanya lebih lambat ya. Jadi ini berdasarkan soal ya 1, mungkin untuk activity A yang paling lambat itu kegiatannya setelah 1 jam, B 0, C setelah 3 jam, ya. Early start-nya 2, late start-nya 3. Ya. D 6, kemudian E 7. Nah, ini dari soal ya, bukan kita cari. Kalau early finish tadi bisa kita cari ya kan, tapi kalau LS berarti dari soalnya. Beda dengan early finish ini harus dicari dari kita yang mencari. Tapi kalau LS sudah diketahui dari soal. Maka kalau LF, mencari LF berarti LS ditambah T. Ya. Dari LF ini LS tambah T. LF berarti LS ditambah T, 1 tambah 2. LF ini 0 tambah 7. Kemudian 3 tambah 4, 6 tambah 3 jadi 9. 7 tambah 2 jadi 9. Itu LF. Maka S sama dengan LF dikurang EF. Atau LS dikurang ES. Boleh, terserah yang mana. S sama dengan LS dikurang ES. 1 dikurang 0. Ya. 1. Kemudian 7 dikurang apa? 3 dikurang 1 bisa juga ya. LF dikurang EF. 3 dikurang 2, 7 kurang 7, 7 kurang 6, 9 kurang 5, 9 kurang 9. Itu LF. Bisa juga LS dikurang S. 1 dikurang 0, 0, 0 di sini. Kemudian 3 dikurang 2, 1, 6 kurang 2, 4, 7 kurang 7, jadi 0. Oke. KS-nya 1, 0, 1, 4, 0. Ya. Oke. Proses CPM, proses dalam CPM atau PERT. Perbedaan antara konvensi jaringan AON dan AOA. Ada activity on node dan activity on arrow. Nah,
Coba di sini A, B, C. Oke, kalau seperti ini, A harus dikerjakan terlebih dahulu, baru bisa dikerjakan B, dan baru C bisa dikerjakan. B tidak bisa dikerjakan dulu, harus A selesai, C harus selesai B. Di mana perbedaannya dengan yang B? Ini sama aja ya. Nah, sama aja. Ini bedanya activity-nya on arrow. Ini activity-nya on node di dalam event. Untuk mengerjakan C, ya, A harus selesai dulu, B juga. Perbedaannya adalah untuk mengerjakan B di sini A harus selesai dulu. Tapi kalau di sini B tidak perlu A selesai dulu, boleh sama-sama langsung dikerjakan, baru bisa dikerjakan C. Perbedaan juga dengan C, ya, B dan C, C tidak tergantung dengan B, C hanya tergantung dengan A. Jadi A harus selesai dikerjakan dulu, baru bisa dikerjakan C. B dikerjakan activity A dulu, baru bisa dikerjakan activity B. Ya, nah, C dan D tidak dapat dimulai sehingga A dan B keduanya selesai. Activity A bisa langsung dikerjakan, B bisa langsung dikerjakan, C harus selesai kegiatan A dan kegiatan B. D harus selesai kegiatan A dan kegiatan B. C dan D tidak ada hubungan. Ya, boleh terserah. Berarti tidak ada dependensi atau ketergantungan satu sama lain. Ada juga yang E, C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai, D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Kegiatan dummy ditunjukkan pada AOA. Untuk mengerjakan C, kegiatan A dan B harus selesai. Untuk mengerjakan D, hanya kegiatan B yang harus selesai. C dan D tidak ada hubungan. Kemudian untuk yang F, B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai, D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Kegiatan dummy tunjukkan pada AOA. Nah, kegiatan A boleh langsung dimulai. Ya, kalau udah selesai kegiatan A, lanjut kegiatan B. Kegiatan B udah selesai, baru lanjut kegiatan D. Kegiatan C hanya boleh dimulai kalau kegiatan A sudah selesai. D itu hanya boleh dimulai kalau B dan C sudah selesai. Jadi itu, jadi logikanya kenapa, jadi gunanya nih dalam proyek nih, dalam konstruksi jasa konstruksi, ya. Apakah dalam membangun gedung kah, dalam membangun konstruksi kan banyak, tidak hanya bangun gedung, bangun jalan, bangun tol. Selesai ini dulu baru ini dikerjakan, selesai ini baru ini dikerjakan. Jadi itu konsepnya ketika untuk gunanya proses CPM itu ya. Itu network komponennya. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat teman kita pada kali ini. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.